Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan salam Nusantara. Terima kasih banyak teman-teman sudah memenuhi undangan dari Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terima kasih buat teman-teman media yang sudah bergegas datang. Dan lebih terima kasih lagi buat para narasumber yang menyediakan waktu untuk berdialog dengan teman-teman. Kita akan berdiskusi di seputar tema sinergi pentahelix dalam rangka implementasi Undang-Undang nomor 4 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Ini fresh diundangkan, kira-kira begitu ya. Setelah disetujui DPR untuk diundangkan, nggak sampai sebulan ternyata ya. Pemerintah dalam hal ini Presiden langsung tanda tangan 2 Juli 2024 lahirlah Undang-Undang 4 tahun 2024 tentang KIA pada fase 1000 HPK. Nah, saya singkat-singkat ini. Jadi hari ini tentu kita ingin setelah diundangkan, ini kan setelah sudah diundangkan berarti sudah resmi gitu ya. Kemarin di DPR masih menunggu perundangan, dengan demikian sudah harus di follow up, diimplementasikan. Nah penting sekali publik untuk mengetahui seperti apa sih implementasi Undang-Undang KIA pada fase 1000 hari pertama kehidupan ini, terutama bagaimana membangun sinerginya. Nah kita semua tahu sekarang yang disebut dengan sinergi bukan sinergi 3 pihak saja, tetapi multi pihak, karena itu yang terkenal dengan sinergi pentahelix. Semua pihak harus terlibat dalam implementasi undang-undang. Setiap undang-undang yang baru pasti butuh sosialisasi yang kuat. Bagaimana penerapannya, implementasinya kalau masyarakat dan publik tidak tahu dan lembaga yang terkait. Seperti apa sih strategi Kementerian PPA dalam hal ini sebagai leading sektor ya, dalam penyusunan peraturan pelaksana nanti. Selain leading sektor lahirnya Undang-Undang KIA ini, tapi peraturan pelaksana aturan turunan ini juga menjadi bagian penting, sehingga hari ini kita akan ngobrol-ngobrol singkat padat jelas, kira-kira gitu bahasa saya karena waktu yang terbatas. Seharusnya kita ada 3 pembicara hari ini, mungkin sebentar lagi satunya bersama kita di samping kiri, paling kiri saya dengan baju kuning, Ibu Pelaksana Tugas Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPA Ibu Rini Handayani. Tepuk tangan dong pagi-pagi. Terima kasih Kak Sonya. Selamat datang Bu Rini. Oke. Lalu di samping Bu Rini itu ada orang lama stok baru. Gimana sih nyebutnya? Stok baru. Stok baru karena stok barunya praktisi. Praktisi. Bersama expert. Iya, menurut saya lebih tepat. Saya menulis kemarin di Kompas waktu kita media talk, saya menulis ketua panja karena lebih cocok ya match-nya. Kalau kita hanya menulis pemerhati dan praktisi bidang kesetaraan gender, semua juga tahu seorang Ibu Leni N. Rosalin ini praktisi, tapi ketua panja undang-undang RUU. Panja berarti RUU ya, RUU KIA pada fase 1000 hari pertama kehidupan Ibu Leni Rosalin. Tepuk tangan dong. Soalnya makin segar ibu kita setelah menjadi stok baru gitu. Lalu sebenarnya dengan kita akan ada hadir Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Pak Pri Budiarta Instepu, tapi akan diwakili oleh Ibu Heni karena Pak Pri belum turun. Ayo Bu Heni, mari bergabung. Bu Heni nolak-nolak karena Pak Pri bentar lagi turun gitu. Nah, sebelum Pak Pri turun ya Bu Heni di sini gitu ya. Oke.
Kita tepuk tangan buat 3 pembicara kita. Sekali lagi 10.30 sudah terjadi. Kita akan bergerak dengan waktu. Saya akan persilakan dulu Ibu PLT Deputi KG, Ibu Rini menghantar kita seperti apa strateginya dan pasca diundangkan 3 hari lalu. Seperti apa nanti rencana-rencana dari KPPA untuk sosialisasi maupun persiapan untuk aturan turunan. Tapi yang paling penting diskusi media talk kita pagi hari ini membangun sinergi pentahelixnya itu. Silakan Ibu Rini. Baik, terima kasih ya, Kak Sonya. Siap, terima kasih Kak Sonya. Selamat pagi teman-teman media semua yang tentunya kami hormati Bu Leni, Ketua Panja RUU KIA yang telah berhasil nih teman-teman, ini satu sangat menggembirakan bagi perempuan dan anak ya, khususnya terkait dengan bagaimana ini sangat penting sumber daya manusia itu dimulai dari anak, dan anak itu mulai dari dalam kandungan sampai masa 2 tahun kehidupan, pertama kehidupan, yaitu yang disebut dengan golden age. Nah ini tentu saja dengan diundangkannya pada tanggal 2 Juli 2024 ini melalui ya lembar negaranya ini nomor 98 tahun 2024, yaitu undang-undang bagus sekali nih, 4 tahun 2024 gitu ya, cantik ya. Ya Bu Heni mewakili Pak Pri ya, sorry. Nah ini tentu saja dengan diundangkannya dan disahkannya undang-undang ini suatu hal yang membawa angin segar bagi kita, karena ini memang fase yang betul-betul mendapat perhatian. Masa keemasan itu ada pada saat sampai dengan usia 2 tahun. Nah, langkah yang akan dilakukan tentunya kami kolaborasi dengan teman-teman yang terkait, yang semua stakeholder dari kementerian lembaga ini harus mensosialisasikan secara masif. Dan saat ini teman-teman kami sudah kolaborasi dengan teman dari Kemenaker ya, dari Kementerian Tenaga Kerja, ini terus untuk menyampaikan apa sih isi dari undang-undang KIA ini. Nah, interpretasi dari masyarakat masih berbeda ya. Ini tentu saja nggak ada masalah, tapi yang dilakukan adalah sosialisasi masif, kemudian tentu saja dengan menyusun media-media KIE yang ini tentu yang mudah dipahami gitu ya, dan kita juga mengajak nih juga teman-teman media bagaimana kita juga media juga ikut terlibat dalam memasifkan sampai kepada masyarakat sehingga juga tidak ada konotasi yang berbeda, dan juga pemahaman kepada penyedia layanan tenaga kerja tentunya ya. Jadi ini tentu mendapatkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas sesuai dengan apa yang menjadi target dalam dokumen-dokumen perencanaan dan target dan tujuan yang ada tertera, tujuan mulia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini tentunya memerlukan pengorbanan, memerlukan input yang luar biasa. Nah, salah satunya ini adalah bagaimana kita memberikan perhatian prioritas kepada ibu ya. Ibu ini secara definisi sudah jelas di dalam undang-undang tersebut, nanti mungkin dijelaskan secara detail sama Ibu Leni, karena perempuan itu tidak hanya perempuan yang melahirkan saja yang diatur dalam undang-undang ini, tapi yang mengangkat gitu ya, yang mengasuh, merawat, ini juga mendapatkan perhatian. Karena memang banyak anak-anak itu yang ada pengangkatan anak. Nah ini kan juga menjadi domain untuk yang harus diperhatikan. Nah siapa yang harus melakukan apa dalam undang-undang ini? Tentu ini sudah diatur apakah perempuan itu dalam ranah domestik, kemudian apakah dia bekerja di ranah publik gitu ya. Nah ini tentu semua pihak wajib berkontribusi di dalam hal tersebut. Nah jadi sosialisasi masif. Kemudian yang kita lakukan juga karena di dalam undang-undang ini ada amanat untuk menyusun turunan dari Undang-Undang 4 2024 ini, yaitu 3 PP dan 1 Perpres. Nah tentu kita harus cepatnya kami yang ditunjuk ya sebagai menteri yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan anak ini membentuk tim PAK untuk
mendiskusikan secara konkret langkah-langkah percepatan agar betul-betul ini bisa diimplementasikan segera gitu. Dan memang di dalam undang-undang tersebut ada jangka waktu yang sudah ditetapkan dan itu harus selesai, kata-katanya harus selesai dalam 2 tahun gitu ya, dalam 2 tahun ini harus selesai turunannya. Nah ini yang harus kami akan lakukan, tentu kami mengajak berbagai pihak untuk melakukan diskusi tematik ya baik dari sisi pemerintah, dari sisi teman-teman yang bergerak di tingkat yang fokus kepada isu perempuan dan anak, dan juga tidak kalah pentingnya kami juga mengajak juga expert dan teman-teman media juga bisa memberikan input kepada kami nantinya dalam menyusun turunan dari memperjelas ya mandat yang ada dalam Undang-Undang 4 2024 tersebut. Di sana jelas ada 9 bab dengan 46 pasal ya Bu Leni ya di dalam undang-undang tersebut, dan itu jelas sekali diatur hak dan kewajiban, hak anak, hak ibu ini clear, dan mudah-mudahan ini harapannya dengan lahirnya undang-undang ini kita bisa mengukur nantinya memang SDM yang unggul dan mampu berdaya saing itu bisa menjadi target sesuai dengan 2045 adalah Indonesia emas dan 2030 adalah Indonesia layak anak. Artinya memang dari dalam janin ibunya nggak boleh mendapatkan kekerasan, haknya harus dipenuhi dari segala aspek kehidupan. Mungkin itu Kak Sonia. Ya. Tepuk tangan dong buat ibu kita yang mengangkat. Jadi begini ya Bu Lili ya. Kalau nyusun Perpres nanti 1 ya, tapi boleh dijelaskan Perpres 1 itu dan 3 PP itu apa ya? Karena ini kan pasti sudah diundangkan, sudah pasti rencananya udah pasti. Kemarin kan waktu Bu Leni kita media talk baru dibilang, atau di tempat Bu Leni, oke. Atau tempat Bu Rini udah, oke. Mungkin nanti gini ya, secara detail nanti Bu Leni akan menjelaskan apa aja PP, tapi mungkin di dalam undang-undang tersebut ada 3 PP. Yang pertama bagaimana penyelenggaraan KIA dalam mendukung pemerintah pusat, jadi tugasnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian PP yang satu lagi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan KIA yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah ini 2 ini sebenarnya berkaitan langsung nih, satu kewenangannya apa, menyelenggarakannya, satu mulai dimasukkan dalam dokumen perencanaan. Nah ini. Kemudian yang ketiga PP tentang pengolahan data dan informasi KIA, dan yang keempat satu Perpres itu tentang koordinasi bagaimana melaksanakan koordinasi pelaksanaan KIA. Nah ini nanti mungkin bisa didetailkan di Bu Leni ya sebagai Ketua Panja. Baik, terima kasih Bu Rini ya. Sebelum ke Bu Leni kan yang terakhir nih. Bu Heni dulu, dari aspek pemenuhan hak anak nih Bu Heni nih, gimana strategi dari kedeputian di KPPA ini untuk supaya implementasinya ini benar-benar jalan, karena suaranya memang karena KIA itu kok kayaknya jadi ke ibunya ya Bu Leni ya, tapi nanti Bu Leni nambah gitu, banyak sekali ibu ininya, anaknya itu hanya kayak mengikut gitu kalau kami dari media. Saya sendiri ulasannya banyaknya ibu-ibu gara-gara libur-libur itu cuti gitu ya. Tapi pemenuhan anak-anak sebenarnya yang ingin dituju dalam undang-undang KIA pada fase hari pertama 1000 hari pertama kehidupan ini kayak apa sih Bu Heni, sehingga sosialisasinya nanti lebih mengena tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Rini tadi. Terima kasih Mbak Sonia. Ya, sebetulnya tadi disampaikan juga oleh Bu Rini bahwa strategi untuk bagaimana mensosialisasikan atau mengimplementasikan dari Undang-Undang KIA ini perlu strategi pentahelix terkait mungkin tidak hanya dengan kementerian lembaga maupun dengan pemerintah daerah, tetapi kita juga di sana perlu dengan pelibatan keluarga. Pelibatan keluarga dalam pelaksanaan Undang-Undang KIA ini itu untuk bisa mewujudkan kemampuan keluarga yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, terutama kebutuhan dasar ibu dan anak secara layak,
Kemudian juga ada pembentukan lingkungan keluarga yang ramah bagi ibu dan anak. Kemudian juga dukungan lain tentunya dalam pemenuhan kesejahteraan ibu dan anak. Selain itu juga perlu pelibatan dari masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang KIA ini, tentunya untuk mendukung pemenuhan hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak paling sedikit berupa peningkatan kepedulian dalam penyelenggaraan KIA, juga peningkatan kemandirian, keberdayaan dan ketahanan masyarakat, serta peningkatan kemampuan dan kepeloporan masyarakat. Juga peningkatan kepedulian sosial, empati, dan tentunya semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, juga pengembangan dan penjagaan budaya dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak. Jadi selain tadi disampaikan Bu Rini, kita juga berkolaborasi, bersinergi dengan kementerian lembaga dan pemerintah daerah, tentunya dengan keluarga dan masyarakat juga penting. Itu Mas Sonia, makasih. Nah, seperti apa tataran konkretnya itu kira-kira Bu Heni di lapangan yang item-item tadi itu? Pendekatan seperti apa? Iya, seperti dengan keluarga tentunya kita punya namanya lembaga-lembaga layanan yang ada di masyarakat, yang ada di kabupaten kota, itu namanya lembaga pusat pembelajaran keluarga di seluruh Indonesia. Sekarang sudah ada 301 pusat pembelajaran keluarga, itu ada di provinsi juga ada di kabupaten kota. Nah, memang belum belum seluruh kabupaten kota ada puspaga, tetapi kita sudah terbentuk dan kita menyusun standarisasi bagaimana sih puspaga yang terstandar seperti itu. Kami terus juga melakukan standarisasi untuk untuk puspaga-puspaga yang ada di daerah seperti itu Mbak Sonia. Ya. Jadi pasca diundangkan ini kira-kira sebelum pindah ke Bu Leni, tambah lagi mungkin Bu Heni dan Bu Rini ya, rencana pertama setelah 3 hari diundangkan ini, apa yang step jangka pendek yang perlu secepatnya dilakukan oleh KPPA? Ya, Bu Rini. Oke. Jadi langkah pertama, langkah cepat nih. Yang pertama tentu kita menyusun walaupun udah mau final ya, itu materi-materi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Nanti ini melalui media-media massa, media sosial ini perlu digencarkan sosialisasinya, dan ini tidak bisa kami lakukan sendiri, tapi ini pasti semua KL terlibat ya yang mengadakan layanan. Itu yang pertama, sosialisasi penting sampai kepada anak. Nah, yang kedua yang lakukan adalah segera kita membentuk tim PAK. PAK itu ya, yang untuk paling menyusun untuk menyusun turunan dari undang-undang ini. Betul. Jadi ini paralel kita akan lakukan. Nah, PAK itu tentu dengan pemerintah, tapi di sisi lain kita juga harus mendengarkan pandangan-pandangan dari teman-teman praktisi-praktisi di bidang perempuan dan anak. Tadi kenapa memang harus perempuan yang lebih banyak diatur di sini? Karena memang yang kita fokuskan kan adalah bagaimana anak 2 tahun gitu ya. Kalau anak itu 2 tahun berarti yang berperan penuh itu adalah orang dewasa. Ibu ya kan? Nah, jadi orang dewasa lah yang bagaimana hak anak ini terpenuhi, berarti ibunya juga harus sejahtera dulu kan? Sejahtera. Nah, itu yang harus lakukan. Jadi yang nyusun PAK. Yang ketiga itu adalah tentu nantinya kami akan menyusun rencana aksi dulu ya, secara detail ya, siapa melakukan apa. Jadi ini harus terus dilakukan. Sebenarnya Kak Sonia, untuk undang-undang ini bagi perempuan yang bekerja, ini sebenarnya kita sudah banyak best practice sebenarnya ya. Misalnya perusahaan itu, contoh Telkom yang kemarin kami sudah punya standarisasi ya untuk Taman Asuh Ceria, Tara gitu ya Bu Leni ya, Taman Asuh Ramah Anak gitu ya. Jadi seperti daycare ramah anak ya, kalau dikenal orang secara umum daycare ramah anak. Itu sudah ada standar dan sekarang dalam susun SNI ya. Nah, di salah satu perusahaan itu mampu menghitung bagaimana ibu yang melahirkan dan kembali bekerja jika disiapkan daycare ramah anak atau Tara tadi. Nah, ini omsetnya atau penghasilan dari perusahaan itu malah meningkat, tidak berkurang. Tapi kalau tidak disiapkan daycare, tidak disiapkan ruang laktasi,
maka akan izin, kekhawatiran, semangat kerja tidak ada gitu ya. Jadi ini sudah salah satu perusahaan yang ada di Bandung ya, Bu Heni ya, itu sudah luar biasa bagus. Jadi dari best practice itu. Kemudian contohnya, nah satu lagi contoh yang praktis juga ada di Jawa Barat ya, karena kita melihat di situ ada yang namanya ojek untuk mengantarkan ASI. Nah, ada layanan itu. Ada layanan. Nah, ini bagus sekali inovasinya kan, supaya anak-anak juga nggak mendapatkan ASI secara ini langsung ya. Iya, ekseklusif itu dilakukan oleh ibu-ibu yang peduli dan masuk tergabung dalam kelompok-kelompok kader yang peduli terhadap anak gitu ya. Jadi kenapa memang diatur seperti itu gitu. Jadi itu kasusnya mungkin kita juga menyiapkan juga praktik-praktik baik apa yang mungkin ini bisa membantu untuk percepatan penyusunan PP dan Perpres ini gitu ya. Tapi yang penting dalam penyusunan Perpres aturan turunan itu pelibatan juga masyarakat sipil akan dilakukan. Oh iya, tentu dong. Karena kan yang tahu bergerak di grassroots bagaimana tantangan, kan negara Indonesia ini geografisnya sangat luar biasa gitu ya. Jadi karena undang-undang ini untuk seluruh anak dan seluruh perempuan ya, perempuan yang memang mengasuh anak tadi ada definisi yang jelas di dalam undang-undang KIA ini, nanti Bu Leni juga akan menjelaskan. Terima kasih Bu Rini dan Bu Heni. Berikutnya ini kita pindah nih, waktu kita mepet sekali, semoga kita cukup waktu. Dan Bu Leni selaku Ketua Panjah RUU KIA pemerintah, ini kan dari kelompok pemerintah, tentu sangat paham betul dari media talk kita sebelumnya. Bu Leni memberi keyakinan pada kita bahwa RUU ini punya perspektif yang luas dan akan memberi dampak yang luar biasa bagi perkembangan seorang anak, terutama yang usia tadi 2 tahun yang kita jagain gitu kan. Nah tapi Bu Leni apresiasi memang banyak sekali, terutama kemarin sudah akhirnya gitu ya di beberapa grup komunitas perlindungan anak dan perempuan, alhamdulillah sudah keluar gitu undang-undang dalam waktu yang cepat. Mereka mengapresiasi kepada pemerintah, tapi di sisi lain juga beberapa hari lalu jaringan masyarakat sipil JMS ya itu ya, juga memberikan masukan bahwa mereka mengapresiasi, tapi menurut mereka substansi maupun substansi dan beberapa hal yang diatur di Undang-Undang KIA ini masih ada yang dinilai lemah, sehingga berpotensi terjadi kerancuan dalam implementasi. Bahkan beberapa organisasi merekomendasikan pentingnya dilakukan perkuat harmonisasinya tadi dengan peraturan perundang-undangan itu, yang saya nggak tahu Lia ikut ya yang kemarin JMS itu, mereka menyuarakan pentingnya harmonisasi undang KIA dengan sejumlah peraturan yang terkait, takutnya itu jadi rancu itu. Nah ini kan baik kaitannya dengan implementasi, karena saya yakin Bu Leni yang tahu sarangnya benar undang-undang KIA karena ini selaku ketua panja. Nah gimana Bu menjawab pertanyaannya supaya implementasinya ini benar-benar tepat, menjadikan undang-undang ini sebagai terobosan ya Bu, untuk menghadirkan kesejahteraan bagi ibu dan anak khususnya di 1000 HPK tadi. Silakan Bu Leni. Ya, terima kasih Bu Sonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, memang tidak bisa semua substansi masuk dalam undang-undang ini ya. Tidak ada satupun undang-undang bisa menjawab keseluruhannya, dan tentunya saya pertama mengapresiasi semua pihak ya, termasuk teman-teman media, jaringan lembaga masyarakat semuanya di dalam proses, tentunya kementerian lembaga ya, dan lembaga masyarakat juga, dunia usaha, kemudian serikat pekerja, serikat buruh, banyak sekali yang di dalam prosesnya hampir 2 tahun, setahun lebih ya, karena terjadi perubahan di tengah-tengah ya. Jadi yang dalam prosesnya memberikan masukan yang tentunya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin kita integrasikan. Tapi sekali lagi banyak hal juga yang memang harus kita respon dalam bentuk peraturan perundangan lainnya. Nah, saya akan mengulas sedikit sebetulnya di media talk yang sebelumnya saya banyak menjelaskan tentang apa itu tujuannya, asasnya. Nah sekarang saya ingin fokus nih, tadi Bu Sonya minta gimana nih nanti rencana implementasinya. Tadi Bu Rini selaku PLT
Deputi Bidang Kesetaraan Gender dan Bu Heni yang mewakili Pak Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak sudah menjelaskan ya tadi beberapa poin. Saya ingin langsung menukik aja nanti gimana sih next-nya gitu ya. Nah, yuk kita lihat sebetulnya kuncinya itu ada di dalam bab tentang penyelenggaraan KIA itu sendiri. Ya, nah ini kan tadi udah disebut ya 9 bab 46 pasal. Jadi kalau ketentuan umum, hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, oke lah itu semua pasti udah terrefleksi dengan sangat baik. Kemudian pendanaan partisipasi masyarakat, ketentuan peralihan dan penutup di meeting kita yang kemarin sebelum paripurna, sidang paripurna yang kita media talk tanggal berapa itu lupa ya. Nah itu sudah saya jelaskan. Nah jadi mungkin saya akan banyak fokus nanti pada 3 PP dan 1 Perpres yang memang harus kita bikin, terutama untuk menjawab yang bab 4 dan bab 5 ya. Karena perintahnya ada di bab 4 dan bab 5. Oke, next. Nah, jadi ada 3 PP itu tertuang di dalam 26 pasal. Ya, jadi nyuruhnya memang ada hanya di 3 ayat dari 3 pasal. Jadi di bab 4 itu pasal 14 di ayat 6-nya dan pasal 37. Terus yang satu lagi tentang data itu juga harus bikin PP di pasal 40-nya ya. Terus kemudian 1 Perpres di pasal 38. Jadi ini artinya inilah nanti yang masukan-masukan kemarin di dalam proses diskusi yang kita belum bisa memasukkannya sebagai substansi di dalam undang-undang, tentunya seoptimal mungkin kita harus akomodir, ya bukan harus, maksudnya seoptimal mungkin kita akomodasikan ke dalam peraturan pelaksanaan ini ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, di dalam banyak sekali pasal dan ayat itu selalu disebutkan bahwa hal-hal tersebut juga diatur oleh peraturan perundang-undangan yang terkait. Ya, artinya kalau kita bicara tentang penyelenggaraan KIA ini, keterkaitannya dengan peraturan perundangan yang ada itu banyak sekali. Ya, jadi nggak mungkin kalau kita mau masukkan juga semuanya ke sini gitu. Nah itu poinnya. Oke, sekarang kita langsung saya akan bedah. Ini sengaja saya masukkan, saya beli ini manajemen warna ya. Saya kalau pakai warna ini nanti teman-teman kan akan dapat ya. Itu kan kata-kata kuncinya di warna-warna ini. Dan saya bedakan antar bab dengan beda warna untuk mempermudah nanti melihatnya. Nah jadi di pasal tadi kan kita di Perpres ya. Ini nanti yang akan diatur, ini di PP ya. Jadi di pasal 14 itu ada perintahnya di ayat 6. Bikin PP gitu kan. Meskipun di atasnya disebutkan bahwa Kementerian Lembaga dan Pemda. Jadi memang PAK kita nanti itu tidak hanya PAK kementerian, tapi juga PAK dengan daerah. Dan daerah itu bahkan di dalam undang-undang ini disebutkan UPTD. Jadi semua KL yang punya UPTD yang memberikan layanan perlu dilibatkan dalam proses penyusunan peraturan pelaksanaan ini ya. Nah, terus di sana ada nih yang ayat 3. Itu dilakukan ya, jadi penyelenggaraan KIA ini dilakukan melalui pemberian dukungan. Jadi undang-undang ini mendukung ya. Karena sebetulnya tugas dari siapa sih yang harus ngurusin ibunya, siapa sih yang harus ngurusin anaknya yang masih ada di perut. Yang 24 jam ada dekat situ siapa sih, maksud pemerintah daerah gitu ya. Jadi itu kata-kata dari undang-undang ini bahwa penyelenggaraan ini adalah memberikan dukungan bagi siapa? Kita memberikan dukungan bagi ibu. Ibu sejak mana? Kehamilan, mempersiapkan kehamilan, pas dia lagi hamil, dia bersalin, dan kemudian pasca persalinan sampai 1000 HPK. Anaknya sejak dalam kandungan ya sampai dengan usia 2 tahun, 1000 HPK. Jadi 1 tahunnya di perut, hampir 1 tahun ya. 9 sampai anaknya 2 tahun ya gitu. Jadi 9 bulan tambah 2 tahun 3 bulan ya. Nah, kemudian dukungan ini fisik, psikis, sosial, ekonomi dan spiritual. Ya, makanya nanti muncul paragraf terkait dengan bimbingan keagamaan dan lain sebagainya. Terus kemudian dukungannya ini diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah berdasarkan pendataan. Nah,
pendataan dan kebutuhan ibu dan anak. Jadi memang fungsi data penting banget di sini. Jangan sampai nanti juga yang memperoleh layanan adalah bukan ibu dan anak yang membutuhkan. Jadi kuncinya juga harus beresin data. Makanya diperintahkan juga kan bahwa peraturan pemerintah tentang datanya tadi. Ya, oke. Terus next. Nah, jadi saya berusaha membuat matriks nih untuk nanti membantu bagaimana peraturan pelaksanaan itu dibuat untuk menjawab yang tadi, yang peraturan pemerintah tadi. Cara konkretnya bisa diisi gitu ya. Ya, jadi kita kerjanya pakai matriks aja. Seperti biasa ya, itu hobi ya. Jadi ibu, anak, ya. Terus di sana pusat, kan berarti kementerian lembaga. Nanti di dalam kolom ini masih banyak lagi diuraikan. Pusat itu kementerian lembaganya siapa saja. Provinsi juga dinasnya siapa saja. UPTD-nya siapa, kabupaten kota juga demikian. Baik untuk ibu maupun anak. Jadi yang diarsir itu yang nanti harus diisi gitu. Sebelum kehamilan, masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan pada nempel ke ibu, si anaknya, anak dalam kandungan, anak hingga usia 2 tahun. Nah, jadi busonya tadi nggak hanya ibu, ya mungkin ulasannya busonya memang di media banyak ibu ya. Nah, jadi ini kan untuk ibu dan anak. Meskipun memang anak sampai usia 2 tahun kan dia tidak bisa melakukan apa-apa, ya maksudnya lebih banyak kontrolnya dari ibu dan orang-orang di sekitar dia, ya. Oke, terus next. Nah, jadi KIA ini bodinya ya, penyelenggaraan tuh ini hanya dibagi 5, perencanaan, pelaksanaan. Nah, ini kami menambahkan waktu itu yang layanan cuma-cuma. Ini untuk memberikan afirmasi terutama bagi mereka yang secara ekonomi memang kurang mampu ya, dan dan termasuk mereka yang dalam kondisi khusus ya. Minggu lalu kita udah berapa minggu lalu waktu Media Talk sudah saya jelaskan ya kondisi khusus apa aja. Nah, kemudian pembinaan, pengawasan, evaluasi dan koordinasi. Jadi ini bone-nya nih. Ini kuncinya di sini. Nah, pelaksanaan itu ada 9 poin ya. Jadi inilah pelayanan yang harus kita berikan. Jadi Bu Bapak sekalian bisa lihat di sini, kesehatan dan gizi. Siapa? Induknya siapa? Emang Kementerian Kesehatan. Tapi kalau sampai ke bawah, nah belum lagi ada peran keluarga dan masyarakat. Ya, jadi bagaimana kita mengawinkan itu semua? Pentahelixnya di mana gitu kan? Terus keluarga berencana. Nah, ini untuk mencegah ya agar pengaturan kuantitas penduduk ya. Kemudian kesosnya ya, kesos yang dengan 4 pilarnya itu Rehapsos, Jamsos, Dayasos dan Perlinsos ya. Itu kemudian pelayanan admin Dukcapil, begitu lahir dia dapat identitas ya, karena ini hak dasar anak. Kemudian layanan keagamaan dan bimbingan perkawinan dan keluarga, ini penyiapan bagi calon pengantin juga ya, dan juga pada saat si ibunya kawin, dan juga diberikan layanan, nanti kamu harus membina gini gitu, kasih makanan bergizi. Nah, ini dengan KUA juga nanti akan terlibat kan. Kemudian pemberian kemudahan dalam penggunaan fasilitas akomodasi yang layak dan sarpras. Nah, ini tadi kalau daycare itu hanya bagian kecil dari butir F ini ya. Jadi jangan sampai kita ini ada banyak yang besar nih ya, tapi yang kecil itu juga penting karena memang kita ini kan undang-undang ini kan diharapkan juga mampu menjawab isu glass ceiling yang selama ini dialami oleh para perempuan pekerja. Ya kan banyak sekali perempuan yang drop out. TPAK kita laki-laki 84%, perempuan 53%, gapnya 31%. Rata-rata peningkatan TPAK per tahun hanya 0,5%. Jadi kalau TPAK perempuan mau mengejar menjadi sama dengan TPAK laki-laki, perlu paling tidak 60 tahun. Pada saat yang sama mungkin TPAK laki-laki juga udah lebih tinggi lagi. Nah, inilah dengan adanya pemberian layanan ini diharapkan perempuan tadi tidak jadi drop out dari pasar kerja ya. Jadi ini isu glass ceiling. Jadi memang kita persiapkan ini dalam kerangka semuanya itu menjawab juga yang di Media Talk yang lalu, bahwa ini untuk menjawab juga isu care ekonomi ya, yang menjadi salah satu agenda pada saat G20 Presidensi Indonesia 2022. Kebetulan saya juga yang memimpin dan menyiapkan materi-materinya, jadi diterima oleh 20 negara G20
Jadi umbrellanya care ekonomi, makanya kita keluarkan roadmap-nya dan rencana aksi nasional care ekonomi. Nah, salah satunya adalah dalam bentuk regulasi itu undang-undang ini. Dan di dalam undang-undangnya juga masih banyak detailnya lagi. Jadi anak beranak ya sampai cucu gitu yang perlu diberesin. Jadi kita perlu melihat kerangka besarnya. Nah, kemudian Sarpras tadi yang F ya. Nah, yang G, ibu-ibu juga harus mendapatkan pengetahuan, edukasi dan pendampingan. Tidak hanya si ibu ya, tapi juga keluarga dan masyarakat sekitar. Kemudian yang H, lingkungan yang ramah anak, yang ramah ibu dan anak serta pemberian layanan perlindungan. Jadi ini yang tadi ya, tidak ada eksploitasi, nggak ada KDRT, ya lingkungan tidak hanya di rumah, tapi juga di tempat kerja, di tempat umum. Jadi nanti saya akan jelaskan ya bahwasanya di tempat kerja, di keluarga, di ruang publik, di transportasi umum itu masuk di dalam undang-undang ini. Karena kita ingin memastikan bahwa ibu-ibu dan anak yang sampai 1000 HPK sampai 2 tahun tadi benar-benar dimanapun dia terproteksi ya. Itu rohnya gitu ya. Jadi kemudian yang terakhir, nah pemberian kemudahan layanan hukum ini untuk menjembatani bagaimana apabila ibu dan anak tadi tidak memperoleh layanan atau memperoleh layanan tapi mungkin tidak sesuai dengan standarnya. Nah, itu ada layanan hukum yang kita inline-kan juga dengan undang-undang tentang bantuan hukum ya. Jadi ini dari A sampai I pelaksanaan ini semuanya itu terkait dengan peraturan perundangan terkait lainnya. Ya. Jadi kalau bicara di tempat kerja, ada tuh undang-undang ketenaga kerjaan, ada undang-undang ciptakernya. Ya, jadi kita tidak bisa melihat pelaksanaannya nanti hanya ansih berdiri sendiri dari satu undang-undang ini. Nah, kemudian yang cuma-cuma, terus pembinaan, pengawasan dan evaluasi dan koordinasi. Khusus untuk koordinasi ini yang nanti peraturan presiden ya. Jadi itu. Terus next, ini uraian detailnya karena waktu ya, tapi saya ingin menyampaikan di sini bahwa sebetulnya teman-teman KPPA, ini RUU ini adalah karena waktu surpres dari Presiden diturunkan dengan disampaikan kepada Ibu Menteri PPPA Republik Indonesia, jadi ya ini KPPA yang mesti leading di depan ya, dan jangan lupa itu ada pasal 16 ayat 1. Nah, sejauh mana itu dilaksanakannya? Ya, sejauh mana kita sudah mengkoordinasikan yang paralel sementara ini Bappenas sedang menyusun RPJP, sedang menyusun RPJMN, sedang menyusun RKP, sejauh mana pasal 16 ayat 1 ini sudah dilakukan oleh teman-teman KPPA, ya kan? Mengintegrasikannya. Terus sejauh mana juga Pemda, ya kan? Karena kan harmonisasi serta sinkronisasi untuk yang ayat 2-nya, ya. Jadi ini yang harus muncul di perencanaan pun juga diberi penjelasan di sana ya, dianalisis situasinya, di programnya, indikator kinerjanya, di targetnya, sejauh mana diskusi sudah dibuka antara deputi terkait di KPPA ini ya, karena kan ini melibatkan banyak unit ya, jadi dan bagaimana memastikan bahwa effort yang selama ini negara sudah lakukan bagaimana inline dengan munculnya undang-undang ini. Ya, ini untuk yang perencanaannya cepat aja ya. Ini ada di pasal 16 dan 17. Terus next. Nah, ini udah masuk pelaksanaan. Saya kasih warna kuning semua nih yang pelaksanaan. Ya, jadi A sampai I tadi tertuang di sana. Terus yang di ayat 4 melibatkan keluarga dan masyarakat. Nah, ini nanti di dalam kuning apa karena gampang dikasih kuning? Enggak, lampu ini kuning tuh. Saya hanya manajemen warna aja. Enggak ada hubungannya sama partai sama sekali ya. Mohon maaf lahir batin. Lampu kan kuning tuh, hati-hati gitu ya. Nanti enggak, soalnya enggak ada yang merah, Bu. Jadi iya, jadi ini warna untuk mempermudah. Jadi semua yang kuning ini memasukkan unsur pelaksanaan. Jadi mulai di yang umum, terus cepat aja ya, karena waktu ya Bu Sonya ya. Terus ini 19 sama 20 ini pelibatan keluarga dan masyarakatnya, bentuknya apa? Nah ini yang tadi sempat disinggung oleh Bu Heni, udah masuk gak tuh komponen di dalam puspaganya gitu kan. Jadi ini
nampaknya hal-hal yang sepele, tapi sebenarnya kita nggak perlu buat yang baru, cukup dengan mengintegrasikannya ya. Dan tidak hanya substansinya, tapi bagaimana mekanisme kelembagaan diatur ya. Ini terus next. Nah ini udah masuk nih paragraf 2 dan seterusnya. Ini sudah masuk ke A sampai I tadi, yang 9 layanan yang akan diberikan dan diterima oleh ibu dan anak ya. Jadi pelayanan kesehatan dan gizi ya. Itu di ayat 1 lihat tuh. Saya kasih garis bawah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena ada undang-undang kesehatan yang baru saja omnibus law kan. Nah jadi itu juga waktu kita menyusun ini juga kita sinkronkan. Jadi Fasiankes itu harus melakukan apa di sana ya, fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi terus tapi yang sanksi di sini sanksi administratif ya, karena di dalam Undang-Undang Kesehatannya sendiri juga tidak memberikan sanksi yang lebih dari administratif. Jadi kita kan nggak bisa lebih tinggi dari undang-undang induknya ya. Terus next untuk pelayanan kesehatan. Terus keluarga berencana ya. Keluarga berencana juga ada sanksi administratifnya. Dan ini minimal ada KIE dan layanan KB-nya. Nah jadi kelihatan ya, tadi Kemenkes, kalau di pusat kan, di sini BKKBN ya, tapi begitu ke bawah nanti ujung-ujungnya dinas-dinasnya juga akan kelihatan ya. Terus next ini Kesos ya, yang tadi ada 4 tadi ya, Rehabsos, Jamsos, Dayasos dan Perlinsos ya. Terus next, dan Kensos punya undang-undang tersendiri juga Bu, jadi kita juga inline kan ya. Jadi nanti makanya peraturan pemerintah dan peraturan presidennya memang harus detail, karena undang-undang ini nggak mungkin akan sedetail yang di PP dan Perpresnya gitu. Terus ini Adminduk Capil juga demikian ya, ada undang-undang administrasi kependudukannya juga yang nanti harus di-inline-kan. Terus next paragraf 6 nih yang Kementerian Agama, layanan keagamaan, bimbingan perkawinan dan keluarga. Nah ini juga Puspaga bisa jawab gitu ya. Jadi kita ada yang kita mintakan KL dan Pemda melakukan apa, tapi KPPPA sendiri juga melakukan apa gitu. Itu harus di clear up ya, karena udah jelas sekali perintah dari pasal-pasalnya. Terus next yang paragraf 7. Nah, ini yang kemudahan fasilitas ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di ayat 1 tegas sekali ya. Pemberi kerja, penyedia atau pengelola fasilitas akomodasi yang layak, sarana dan prasarana itu harus memberikan kemudahan. Nah ini yang tadi kan, kalau dikaitkan dengan bantuan hukum, ya kalau dia nggak dapat bisa ngeling dengan layanan hukumnya, ya. Jadi ini dukungan ini, nah ini tidak hanya di tempat kerja, ya. Tapi juga di tempat umum dan moda transportasi umum. Tempat umum itu apa? Ya semua yang bisa untuk umum, ya kan? Mall, pasar, yang kita waktu kami sebagai Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak dan Deputi Pemenuhan Hak Anak kan udah kita mulai lakukan itu, ya kan? Di stasiun, di pelabuhan, di bandara, di mall, di pasar tradisional, itu kan tempat umum. Ya kan, seperti yang kita juga bangun misalnya daycare di terminal bus itu kan, semuanya itu adalah karena pergerakan si ibu dan si anak sampai 2 tahun ini ada di mana-mana mobilitasnya. Nah, pada saat mereka itu ada di mana-mana, itulah negara juga harus hadir gitu ya. Nah, itu fasilitas di tempat kerja clear ya. Nah, di tempat kerja ini sebetulnya kita juga sudah menginisiasi kan ya, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia, ya kan, yang sekarang jumlahnya sudah lebih dari 2000 perusahaan yang sudah bergabung. Itu sebetulnya mereka juga sudah sebelum undang-undang ini keluar, mereka sudah mempraktekkan bagaimana menciptakan lingkungan yang ramah anak di tempat kerja, ya kan. Nah, jadi itu nanti bisa di-inline-kan dengan program-program kementerian yang selama ini sudah eksis ya, sudah ada. Terus moda transportasi umum, ayo kita harus kerjasama dengan Kementerian Perhubungan. Bagaimana caranya menciptakan transportasi umum yang ramah bagi ibu dan anak sampai usia 2 tahun. Ya, jadi
Jadi kalau misalnya kayak di bus apa rocker ini, ya kan, gimana tuh ibu hamil harus berdesak-desakan. Nah itu ada kereta khusus perempuan, tapi jumlahnya penumpang perempuan melebihi dari satu gerbong. Nah, gimana kita nih menghandle yang seperti ini di dalam implementasi? Tapi sekali lagi ya, ini kan semua tidak bisa dijawab secara utuh. Dan nanti kalau Kementerian Lembaga atau Pemda mengeksekusi juga pasti ada kendala lagi pendanaannya ya. Tapi at least undang-undang ini sudah mengarah kepada bagaimana negara itu betul-betul bisa hadir bersama-sama menciptakan SDM kita ya yang ke depan ini. Jadi itu terus next ini di tempat sarana ya termasuk Sarpas. Terus next paragraf masih paragraf 7 ya. Jadi dia minimal itu berupa ruang laktasi, ruang perawatan anak, tempat penitipan anak, ruang bermain ramah anak dan atau tempat duduk prioritas atau loket khusus. Ya, ini. Jadi kalau sekarang KPPA ya udah garap ruang laktasi, udah garap penitipan anak, ruang bermain ramah anak. Nah itu yang tempat duduk prioritas atau loket khusus itu dengan siapa dan bagaimana ya kan? Kementerian kan ini layanan umum kan macam-macam ya, tidak hanya dalam rangka transportasi kan gitu ya. Nah jadi di pasal 31-nya itu kalau tidak melakukan juga diberikan pembinaan dan atau sanksinya juga administratif karena kan ini penyediaan dari negara ya. Gitu. Jadi kita perlu petakan lah. Jadi memang kita perlu mengajak Pemda juga dan semua pihak ya, kementerian lembaga, dunia usaha. Dari semua ini di tempat kerja kalian gimana sih? Udah oke belum? Terus nanti Pemda jangan merasa Pemda Bu saya udah punya TPA gitu. TPA kabupaten cuma 1. Nah, anaknya ada sekian juta. Ya misalnya seperti itu. Ini kan makanya pemantauan dan evaluasi itu pegang peran kunci ya. Jadi kalau kita kuat di pemantauan dan evaluasi sebetulnya itu kan bisa memberikan apa ya bagi si penyedia layanan kan dia akan kita dievaluasi loh ternyata kita nggak bisa sembarangan gitu ya kan. Jadi dan itu bisa kita inline-kan mungkin indikator kinerjanya kabupaten kota layak anak perlu kita revisi, perlu kita tambahkan. Kenapa tidak gitu kan? Kalau kalau yang untuk indikatornya APE Anugerah Parahita Eka Praya udah kemarin tapi kita perlu cek semua yang bisa kita kontrol dan perlu kita sempurnakan, kita harus segera lakukan ya. Jadi jangan nunggu tahun depan. Jadi kayaknya harus segera memang ya paralel. Terus next ini yang pengetahuan, edukasi dan pendampingan. Nah ini siapa nih? Karena datanya BKKBN tuh bayi lahir setiap tahun ada berapa juta? 2 juta ya? Berarti artinya ada 2 juta ibu kan? Nah, yang harus dapat pengetahuan, diedukasi dan didampingi. Siapa nih yang mengedukasi mereka ini? Nah, gitu. Belum yang adopsi. Ya, maksudnya asumsinya yang adopsi juga ibu juga lah. Taruhnya itu nggak ngomong anak kembar 2, anak kembar 3 ya, maksudnya baru anak 1 gitu. Nah jadi ayo kita berusaha membuat sekomprehensif mungkin karena pada saat penyusunan undang-undang ini memang kita sudah memikirkan yang komprehensif gitu, yang dibutuhkan bagi ibu dan anak. Terus next paragraf yang ke-9, nah ini lingkungan, saya rasa ini tugas semua pihak ya karena lingkungan itu ada di mana-mana. Terus next 10 layanan hukum. Nah ini kita inline-kan dengan yang perundangan yang ada ya karena memang tidak bisa berdiri sendiri sektor hukum ini. Terus next. Nah sekarang yang biru nih bagian keempat. Ini yang cuma-cuma itu. Ya ini dalam sejarah undang-undang mungkin ya kita munculkan bahwa enggak semua itu digeneralkan, tapi ada yang diberikan spesifik. Yang spesifik yang apa? Yang dapat layanan cuma-cuma ini, ya. Jadi kita memang ingin para ibu, anak yang
yang membutuhkan ya, dan juga dalam kondisi khusus itu memang perlu diberikan layanan cuma-cuma ya. Nanti pasalnya bisa dibuka di rujuknya ya. Terus next, yang terakhir pembinaan, pengawasan dan evaluasi. Nah ini kemarin ya, terus terang pada saat kita diskusi antara panja pemerintah dan panja DPR, kita ini nampaknya sepele ya. Tapi yang tadi saya sebutkan di awal bahwa ayo kita perkuat deh pengawasan dan evaluasi. Jadi perusahaan yang mungkin dia udah berdiri dari sejak tahun 1900 gitu misalnya, udah 1 abad lebih atau 2 abad lebih, tapi nggak punya deker. Nah karena kita juga nggak pernah memberikan evaluasi dan tidak turun, tidak mengaudit ya. Jadi itu penting banget gitu ya. Terus next. Tapi perusahaan layanan kan baru 2000 ya, 2000 pun itu voluntarily ya. Jadi terus ini yang terakhir dan juga penting, akhirnya kita keluarkan dalam satu bab khusus karena kerancuan, keriuhan dalam data ini ternyata juga memicu dalam proses layanan, sangat mempengaruhi ya. Jadi contoh udah banyak ya, jadi kita ingin bahwasanya data dan informasi ini masuk di dalam peraturan pemerintah. Nah dari semua itu tadi kan sudah memerintahkan 3 PP. Pertanyaannya apakah akan membuat 3 peraturan pemerintah atau bisa disatukan, bisa di omnibus law-kan dalam 1 PP. Nah ini monggo, kan ini nanti PAK dan tim yang akan menggodok ya. Kemudian yang satu lagi, next yang last slide, nah ini yang perpres, koordinasi. Saya rasa KPPA udah pengalaman ya kita bikin koordinasi. Nah dan ini juga kompleks juga, jadi kita bisa nantinya dengan pengalaman itu bisa kita gunakan untuk bagaimana kita mendesain ini. Ya jadi banyak hal-hal yang mungkin perlu kita perkuat, artinya perlu bentuk tim ya. Tadi kalau Bu Rini bikin tim untuk PAK-nya, tapi kalau saya tuh memikirkan malah justru tim yang nanti pada saat eksekusi itu gimana, siapa sih ketua untuk tim pengawasnya gitu. Bentuk aja diumumkan nih ketua tim pengawas undang-undang KIA, ketua tim evaluasi gitu. Jadi di knowledge seperti itu sehingga ada ya pengawasannya, tapi juga bagaimana mekanisme kelembagaannya tim ini gitu. Dibentuk tim tapi nggak ada biayanya ya, dukungan anunya kelembagaannya ya. Jadi sumber daya manusianya, sumber dayanya untuk mengeksekusi itu perlu kita atur juga ya. Jadi mungkin diskusi masalah keuangan dengan Kementerian Keuangan juga perlu kita perkuat juga ya, untuk memastikan bahwa semua layanan ini memang nantinya doable, implementable, dan ibu dan anak menjadi beneficiaries yang akan memperoleh manfaat maksimal dari undang-undang ini. Demikian baik teman-teman media semuanya, Bu Sonia dan Bu Rini, Bu Heni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Bu Leni nih. Teman-teman tadi itu di highlight betul sama Bu Leni. Mulai dari pelaksanaan sampai pada pemantauan dan evaluasi. Tapi yang saya lihat tadi Bu Leni berulang kali menegaskan tentang pemantauan dan evaluasi. Padahal ini baru mau atur jalan gini ya Bu Leni ya. Jadi kira-kira teman-teman mau bertanya apa? Saya ada pertanyaan banyak, tapi saya mau memberikan kesempatan pada teman-teman. Karena tadi di pelaksanaan aja Bu Leni memastikan ibu, ini tadi untuk ibu hamil aja persiapan kan? Persiapan. Fitra nggak datang ya. Kemarin kami dengan Fitra satu mobil dengan Dewi, dan saya kaget Fitra tuh sampai sudah pakai ini tulisannya ini di sini. Ibu hamil, pin di KAI. Kenapa kamu pakai Fit? Kamu kan belum kelihatan hamil. Nah ini pelaksanaan nih Bu. Iya betul. Dia ternyata kalau naik KRL susah mendapat kursi, padahal dia sedang hamil muda misalnya. Kesulitan dia, padahal lelah, ngantuk apa semua kan dialami oleh seorang ibu hamil muda.
Sudah pakai PIN pun Bu Leni, belum tentu dia dapat seatnya. Nah itu dia, ini pelaksanaan tadi, diprahnya aja belum, sudah lahir loh, 1000 hari hari kelahiran itu belum lahir. Nah ini penyelenggaranya penuh tantangan. Nah saya yakin sekali ketika di pelaksanaan ini pasti akan banyak tantangan. Tapi bagaimana memastikan tadi pemantauan dan evaluasi. Nah monggo teman-teman, saya banyak pertanyaan tapi saya lepas ke teman-teman. Silakan, ada yang mau tanya dengan penjelasan Bu Leni, tadi banyak sekali pertanyaan sebenarnya. Kalau Bu Heni dengan tadi memastikan keluarga, seperti apa peran keluarganya lebih lanjut gitu kan. Meskipun di undang-undang ada detailnya beberapa. Monggo, saya lepas ini sebelum kita sholat Jumat. Monggo bapak-bapak dulu lah, karena pasti lebih dulu mau keluar sholat Jumat. Silakan, ada pertanyaan dengan kaitannya implementasi undang-undang KIA pada fase 1000 HPK ini. Silakan. Saya lepas nih, silakan. Mbak-mbak juga boleh. Silakan, Dewi. Tentang apakah sudah ngobrolin undang-undang KIA ini, terutama tentang implementasi cuti melahirkan hingga 6 bulan kepada perusahaan, karena sepertinya memang masih resistensi dari perusahaan itu besar terhadap aturan ini, Bu. Sudah, kasih Bu. Itu aja. Lanjut. Sekalian karena ini waktunya kita mepet. Izin Ibu, Lia dari IDN Times, menyambung tadi Kak Dewi sih, resistensi dari perusahaan. Kalau itu kan berarti pekerja yang memang ada kontraknya dan segala macam. Mungkin aku menyasar sedikit pada pekerja domestik yang harian, terus pekerja-pekerja pabrik yang bahkan kontrak gitu Bu. Nanti implementasinya seperti apa, pendekatannya pada perusahaan dan pemberi kerjanya seperti apa begitu Bu. Terima kasih. Oke, harus tambah karena ini waktunya mepet. Takutnya menjawabnya pas lama habis waktu kita. Terima kasih. Ya. Saya Sesinya kita habisin aja pertanyaan. Oke, baik Kak. Saya cuma menambahkan aja Bu soal permintaan dari Apindo yang meminta pemerintah untuk mengkaji ulang soal cuti hamil 6 bulan itu Bu, karena ini berpotensi menimbulkan kontraproduktif. Itu aja Bu. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Sekalian. Iya, Devi Bu dari Media Indonesia, mungkin ingin nambahin juga terkait, karena kemarin kan ada masukan juga Ibu dari perempuan koalisi masyarakat sipil juga, khususnya perempuan disabilitas ini seperti apa sih Bu, karena kan mereka rentan ya Bu gitu, dan mereka juga kebanyakan itu bekerja di area-area domestik gitu, nah ini mereka nggak tercover gitu Bu. Lalu yang kedua mungkin mau menegaskan lagi ke depannya gimana supaya nanti aturan turunan ini tidak ngaret atau tidak molor seperti undang-undang TPKS dan sebelumnya gitu Ibu, kan ini baru 2 dan ini seperti apa nanti supaya tidak lebih dari 2 tahun gitu Bu, supaya nanti implementasinya juga lebih baik gitu. Itu saja, terima kasih. Ya, saya kira 4 pertanyaan ini cukup berat untuk Bu Leni jawab segera. Oh, dari Bu Heni, nanti Bu Leni gongnya. Silakan. Iya, sebetulnya di dalam undang-undang itu 3 bulan ya Bu ya, kemudian 3 bulan itu yang kemudian seterusnya itu di bulan keempat itu juga diberikan cuti apa kalau itu ya namanya tambahan, ya cuti tambahan itu juga harus disertai dengan dokumen kesehatan dari ibu itu sendiri. Jadi memang bukan full 6 bulan kita cuti gitu, tetapi itu ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dari pekerja itu. Iya. Mungkin Bu Leni lebih atau Bu Rini bisa. Bu Rini dulu biar Bu Leni gongnya karena banyak pertanyaannya substansinya ada di Bu Leni. Ya, jadi yang pertama ini memang masih banyak undang-undang ini dikeluarkan itu masih banyak nih yang bertanya terkait salah persepsi gitu ya, bahwa 6 bulan sebenarnya enggak 6 bulan, 3 bulan jika dalam kondisi khusus dan ada keterangan dokter
ya. Dokternya bukan bidan loh ya di dalam undang-undang, dokter kandungan gitu ya. Nah, ini itu yang bisa ditambahkan. Nah, dan dengan mendapatkan haknya yang sudah diatur juga dalam undang-undang tersebut gitu. Nah, itu yang pertanyaannya Mbak Dewi ya, untuk 3 bulan itunya ya, yang untuk cutinya. Nah, kemudian apakah sudah, tadi ada pertanyaan lain yang Mbak Dewi itu kan? Diskusi. Oh, ya enggak, ini dari kalau misalnya terkait dengan diskusi dengan perusahaan, nah itu sudah dilakukan oleh Ketua Tim Panja pada saat undang-undang ini disusun, itu sudah banyak mitra dunia usaha sudah banyak terlibat. Bu Leni sudah banyak melibatkan dan tentu itu mereka harus didengar gitu ya. Nah, makanya ada berbagai pertimbangan yang dalam pembahasan itu sudah disepakati ya dengan teman-teman dunia usaha gitu. Jadi tapi memang bagaimana implementasi real konkret tadi yang disampaikan itu di tempat kerja. Bagaimana di ranah ibu-ibu di domestik ini? Siapa nih pemberi kerja? Misalnya seorang ibu melahirkan, hamil ya misalnya, sampai melahirkan dia menjadi pembantu untuk di warteg gitu ya misalnya. Nah, ini seperti apa gitu pengaturannya. Nah, mungkin nanti Bu Leni bisa ini ya Bu, karena itu juga kita atur kan pemenuhan haknya. Tadi Bu Leni kan menyampaikan rohnya ini kan adalah membantu ya, membantu untuk pemenuhan haknya gitu. Jadi yang utamanya memang dari keluarga gitu. Jadi pemerintah juga apabila, nah kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan CRC, yang memiliki kewajiban itu adalah keluarga. Apabila keluarga tidak mampu, negara hadir untuk membantu. Gitu Kak Sonya. Siap, Bu Leni silakan. Ini pertanyaannya nyambung sebenarnya. Resistensi, terus sudah koordinasi, Apindo, terus yang satu disabilitas. Iya, ya saya ingin menyampaikan ya, dan di setiap kesempatan juga selalu saya sampaikan bahwa sebetulnya pentahelix itu semua dilibatkan dari sejak awal. Nah, bahwasanya kemudian muncul kembali setelah RU ini menjadi UU ya, dan masih ada penolakan ya. Nah, itu mungkin perlu kita cermati bersama-sama karena di dalam undang-undang ini kan mengaturnya yang ibu bekerja. Bekerja itu yang punya kontrak kerja. Jadi yang informal itu dia attach-nya ke siapa gitu, karena untuk kita ngomongin data ya langsung ya, karena sampai sekarang ini pun data perempuan yang bekerja di sektor informal UMKM itu nggak bisa, hari ini dia di bawah pohon beringin ini, besok dia pindah ke sana, terus ini ya, jadi ya karena mereka kan ya ada nggak ada kontrak kerja ya karena terhadap dirinya sendiri. Nah, itulah yang bagaimana sekarang dia di bawah pemerintah daerah mana. Ini yang nanti kita waktu di dalam menyusun peraturan pelaksanaan kan tadi tugasnya kan nggak hanya kementerian lembaga ya, tapi ada Pemda ya, dan juga disebutkan secara berjenjang, ya kan. Nah, jadi banyak nanti bisa kita lihat di dalam waktu kita menyusun PP dan Perpres ya, tapi kita memang ada satu kelompok yang bekerja formal dan di luar ini. Begitu di luar ini itu nanti siapa? Keluarga kah? Terus masyarakat apa? Misalnya masyarakat ngelihat ibu dia habis pulang dari warung terus tiba-tiba pendarahan, apa iya masyarakatnya nonton aja gitu. Ya, apa iya nunggu Pemdanya gitu ya kan. Nah, jadi mekanisme di masyarakat pun juga harus kita kembangkan seperti halnya ya waktu saya masih di Deputi Anak juga kami ingin mengembangkan proses pengasuhan berbasis masyarakat, itu juga penting gitu. Jadi anak itu adalah milik masyarakat. Nah, sekarang si ibu ini juga milik masyarakat. Jadi suaminya di kantor nggak ngerti ya, yang tetangganya ini mosok iya sih nunggu Pemda gitu. Nah, mekanisme ini Bu yang nantinya perlu kita atur sehingga memang betul-betul bisa nanti ya, makanya ini harus sama-sama ya. Nah, itu makanya ada bab tentang pengawasan, pemantauan dan evaluasi. Itu ingin kita perkuat di sana sehingga semua bisa mempunyai peran itu, nggak boleh ada yang cuek gitu kan. Nah, itu tadi menjawab yang ini. Terus kalau Apindo sebetulnya gini ya, undang-undang ini kan inline dengan Ciptaker.
kita tidak lebih tinggi atau lebih rendah, sama sebetulnya. Hanya di Ciptaker itu yang dipotong adalah dari sisi penggajiannya. Kan hanya dipotong 3 segmen dalam setahun, 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan, 100%, 75, 50. Nah sekarang kita bicara mau kasih cuti, sebetulnya begitu bicara harus ada surat dokter dan kondisi khusus, sebetulnya itu udah masuk unsur Ciptaker itu. Ya jadi makanya inilah yang kita diskusikan juga dengan Apindo. Apa yang baru? Sebetulnya enggak, karena waktu kita membahas pun juga kita tidak boleh bertentangan kan dengan undang-undang yang lainnya gitu Pak. Nah kebetulan nanti kapan nih, kayaknya minggu depan nanti kita pas bikin PP dan Perpresnya deh ya. Kita perlu tajamkan ini karena mungkin pemahaman seolah-olah undang-undang ini dibacanya karena di medianya munculnya oh sekarang 6 bulan. Iya. Kalau saya jadi pengusaha shock juga ya 6 bulan gitu kan. Nah jadi ikut terlibat ya Bu. jadi dari sisi penggajiannya Terus isinya saja, perempuan semua karyawannya. Iya. Dan memang ada beberapa perusahaan yang banyak perempuannya yang hamil dan menyusui pada saat yang sama Bersamaan. banyak. Tapi ada juga perusahaan yang besar yang sampai ratusan ribu karyawannya. Saya cek itu, saya langsung telepon direktur HRD-nya. Berapa sih setahun karyawatinya yang hamil? Nggak lebih dari 5 orang boleh nih. Nah kalau dihitung-hitung kita ini membangun SDM ke depan loh. Kalau kita semua tidak merasa ini penting, makanya saya selalu menyampaikan kepada dunia usaha bahwa tolong ini dilihatnya adalah sebagai investasi. Ya, dilihat ini sebagai investasi, jangan sebagai cost. Ya. Jadi kalau ini sebagai investasi berarti kita tuh menanam untuk menjadi SDM ke depan. Kan kalau udah biaya ya pasti ke rugi, untung rugi gitu. Nah, ini rohnya dari undang-undang ini adalah ke sana. Jadi kita memang mau beresin sehingga nanti multiplier impact-nya tidak hanya tadi ya perempuannya tidak drop out, bapak-bapaknya juga merasa lebih convenience, kemudian anak-anaknya juga memperoleh haknya, tapi kita yang paling penting SDM kita ke depan juga mulai kita tata Bu, karena kalau enggak mau kapan lagi gitu. Ya jadi ini saya juga kami ya juga mohon bantuan media cara menuliskan di dalam media juga perlu kita edukasi lah masyarakat kita. Jadi nanti kalau diprovokasi semua menuntut ya terus nanti nggak ada yang implementasinya pasti Nggak ada yang nerapkan. Iya terus nanti jadi padahal kita nanti di satu Sia-sia sisi dong undang-undang KIA ini. terus nanti sia-sia juga kita, padahal kita pengen stunting kita turun, angka kematian ibu melahirkan turun, maternal mortality rate kita turun, ya TPAK kita naik, sehingga Human Development Index kita juga naik. Jadi itu kan ujungnya ke sana semua. Nah inilah di dalam prosesnya gitu ya Bu. Oke, thanks ya, nanti take into account deh semua yang. Oke, terima kasih banyak penjelasannya Bu Leni, Bu Rini dan Bu Heni. Tapi yang paling penting tadi saya khawatir Bu Leni bilang kalau semuanya resisten terus nggak ada yang jalankan karena undang-undang ini kan buat perempuan pekerja yang dalam kontrak yang ini ya. Semua perempuan termasuk saya moderator gitu ya. Tapi yang paling penting ini laksanakan dulu Bu. Gitu ya, bahwa sebuah undang-undang lahir dengan pro kontra iya pasti, tapi bagaimana KPPA sebagai leading sektor kan harus mempertahankan ini, jangan sampai lahir tapi kemudian tidak bisa diterapkan, itu namanya indah di undang-undang, di teks tapi tidak bisa diterapkan. Tapi sekali lagi menurut saya diskusi ini nanti Humas akan, saya kira harus, saya bermohon ini karena waktu kita mepet nih Bu. Padahal pertanyaannya banyak loh Mbak Arta. Tadi yang disampaikan Bu Leni masih bisa di breakdown dalam diskusi. Bagaimana penyelenggaraan tadi item A sampai I itu bisa di breakdown Bu. Memastikan tadi yang gizi apa semua, itu saja caranya seperti apa. Mewujudkannya seperti apa. Belum yang di ujung tadi implementasinya, pemantauan, pengawasannya dan evaluasinya itu yang paling berat. Nah karena itu menurut saya supaya tidak ada resistensi yang lebih ngeri tadi yang lihat dengan Mbak Dewi sampaikan dengan bapak-bapak tadi bilang ini gimana Apindo nih ya, gimana ya Pak? Apindo, Ivan kan udah kayak Apindo juga nih kayaknya nih. Tapi suara itu tidak bisa kita nafikan Bu Leni.
Artinya apa? Undang-undang KIA ini mendapat perhatian. Terutama memang yang unsur tadi cuti. Orang memang lebih namanya juga cuti itu kan sesuatu yang enak, Bu. Lalu kemudian perusahaan pasti takut lah gitu ya kalau itu benar-benar terrealisasi. Tapi yang paling penting menurut saya menjelaskannya, Bu. Betul. Sosialisasinya. Saya tambahin sedikit ya. Silakan. Makanya sampai pada saat suami cuti pun diatur kan di dalam undang-undang ini. Ya, nggak di loss gitu aja karena perusahaan juga lihat. Itu juga kami mengakomodir dari perusahaan ya bahwa diatur, Bu, nanti kalau enggak bapaknya cuti mancing kemana gitu, main golf gitu. Nah, itu sampai jadi ada kewajiban. Jadi itu, Bu, jadi beberapa poin di satu sisi memang untuk lebih ya inilah ownership-nya juga lah ya. Jadi ya ayo kita diskusikan dan saya rasa media dengan berbagai informasi silahkan ya nanti di dalam proses penyusunan peraturan pelaksanaan yang tadi Bu Rini kan ya nanti sama Bu Heni yang akan mengordinir itu pasti akan masukan dari media sangat penting ya. Jadi sehingga nanti tadi biar bisa diimplementasikan ya. Baik, terima kasih teman-teman. Oke, saya harus menutup media talk sesi hari ini. Tapi yang paling penting sebenarnya kita harus mengawal karena ternyata cepat sekali diundangkan undang-undang KIA ini. Nah, yang paling mendesak adalah bagaimana follow up setelah diundangkan. Tentu kerja yang disampaikan Bu Heni tadi dan Bu Rini, terutama konten dan substansi yang disampaikan Bu Leni itu harus mendapat perhatian. Bu Leni sih tinggal praktisi sekarang ya. Kalau Bu Rini dengan Bu Heni ini yang tugas berat nih. Saya kira itu KPPA punya tugas berat untuk memastikan sinergi pentahelix tadi yang di media talk kita hari ini betul-betul jalan. Kalau enggak KPPA jalan sendiri kira-kira gitu. Terima kasih banyak teman-teman, silahkan diperkaya. Sekali lagi kita tutup dan akhiri sesi media talk kita pada hari ini tentang implementasi undang-undang KIA pada 1000 hari pertama kehidupan. Semoga kita bisa mensosialisasikan lebih jauh lagi supaya tidak ada salah paham, apalagi interpretasi yang jauh tadi dan ketakutan. Nah itu gawat tuh Pak Ivan. Kira-kira itu dan sekali lagi teman-teman silakan media memperkaya. Kita punya banyak narasumber di sini, silahkan dilanjutkan. Demikian saya harus akhiri, terima kasih banyak untuk perhatian semuanya. Sampai bertemu di media talk berikutnya pekan depan atau seterusnya. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.